Apa beda value investor dan spekulator? Mari kita bahas. Sebelumnya disclaimer dulu, investor sejati tidak buka kelas berbayar dan grup saham berbayar. Sebelum kita mulai bahas, kita lihat dulu video tentang Charlie Munger mengenai value investing. Does it change the investing philosophy of Berkshire? So if Berkshire and Warren and you were known as value investors, is that not the core discipline of Berkshire Hathaway anymore, or does that not even matter? Well, you got to remember that in our way of thinking, all intelligent investment is value investment. Because why would you want to buy something which wasn't worth as much as you were paying for it? And who wouldn't like buying something for less than it's worth? So the only difference when people talk about value investor, you're always a value investor. Nah, referensinya adalah dari buku Margin of Safety dari Seth A. Klarman. Karena kita investor, jadi harus berbicara berdasarkan data ya. Ditulis pada tahun 1991, dan Seth A. Klarman ini merupakan seorang CEO Baupost Group, sebuah hedge fund yang cukup besar, dan memiliki kekayaan bersih 1,3 miliar US dollar. Cukup banyak sekali sih ini. Nah, apa sih beda value investor sama spekulator? Nah, apakah value investor itu orang yang pakai jas terus dia beli saham seperti itu? Bukan. Atau spekulator itu orang yang trading pakai kaos kutungan? Bukan juga ya. Jadi value investor itu adalah, menurut buku ini, seorang investor yang fokus pada cash flow. Nah, jadi ketika dia membeli suatu aset, dia akan memperhatikan value sesungguhnya dari aset tersebut, yaitu dari cash flow-nya. Nah, ini dia sudah melakukan riset. Sedangkan spekulator, dia hanya fokus pada harga jual. Dia berharap aset yang dia beli nantinya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kenapa menjadi spekulator itu berbahaya? Karena tidak tahu ya harga sesungguhnya dan banyak faktor yang mempengaruhi harga. Jadi, let's say suatu aset itu kita tidak tahu, oh sebetulnya harga aslinya itu berapa, lalu return of investment-nya berapa, dan faktor yang mempengaruhi harga itu sangat banyak sekali. Kita nggak pernah tahu harga itu bisa naik atau turun ya. Bisa jadi tiba-tiba ada berita buruk, lalu harganya hancur, seperti itu. Oke, nah value investor jauh lebih aman. Mengapa? Karena melakukan komparasi harga ke cash flow, sehingga dapat menilai value wajar suatu aset. Nah, justru ketika aset itu harganya turun, ketika dia lihat cash flow-nya itu baik, dia akan beli lagi ya. Karena dia tahu harga wajarnya itu ketika return yang diberikan jauh lebih tinggi daripada resikonya. Nah, ini ya art, Bitcoin, Pokemon card yang cukup terkenal gitu ya, atau Arwana, itu bukan bukan investasi. Bukan value investing. Mengapa? Karena tidak menghasilkan value ke orang lain. Simply dia tidak menggenerate cash flow apapun. Jadi ketika kita diamkan 10 tahun kemudian ya orang lain ya mungkin bisa lihat ya, tapi tidak ada value tambahan. Seperti itu, tidak ada cash flow yang masuk kepada investornya. Nah, itu simply karena gini, dia berpikir, oh nanti saya bisa jual lebih mahal. Nah, jual lebih mahal ke orang lain. Padahal orang lain juga berpikiran ketika dia beli, oh saya bisa jual lebih mahal lagi. Dan orang lain beli akan berpikir, oh saya bisa jual lebih mahal lagi. Ketika orang lain beli, dia akan berpikir lagi, oh saya bisa jual lebih mahal lagi, saya bisa lebih jual mahal lagi, saya bisa jual lebih mahal lagi. Dan seringkali menjadi bubble ya. Ini berbahaya. Beda dengan investasi ya. Nah, kalau investasi atau value investing, kita ada cash flow-nya, menghasilkan value ke orang lain dalam bentuk barang dan jasa, atau ada cash flow ya. Contohnya kita investasi di properti, sewanya itu menghasilkan income bulanan. Terus kalau Netflix ya kan membuat platform streaming ya, itu ada bayar subscription.
Investasi mesin, dia menghasilkan barang bagi orang yang membutuhkan barangnya. Nah, contoh kasusnya, kapan sih value investing itu? Nah, ini properti ya. Kita beli properti usaha, harga belinya 500 juta, disewakan 50 juta per tahun. Padahal saat itu suku bunga cuma 5%. Nah, kita tahu dengan uang 500 juta kita bisa dapat return 10%. Sedangkan suku bunga hanya 5%. Nah, ini ada salah value nih dari propertinya. Sehingga cocok kalau kita beli. Contohnya saham. Harga per lembar saham 1.000. Dividen per lembar 200. Ini kan sudah 20%. Padahal suku bunga saat itu 5%. Ini bisa jadi salah harga. Tapi kita harus, dividen ini agak tricky ya. Kita harus cek beberapa tahun sebelumnya ya. Lalu free cash flow dari perusahaan itu bagaimana, seperti itu. Yang paling penting adalah ketika kita tahu value yang kita beli jauh lebih besar dari harganya, kita harus berani. Bet big when the odds are in your favor. Jadi bertaruhlah besar ketika peluang itu ada di tanganmu. Karena kalau if I win, I will win. If I lose, I didn't lose much. Artinya apa? Potensial downside-nya sudah terbatas, sedangkan potensial upside-nya jauh lebih banyak. Gitu. Sekian penjelasan dari channel ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kalau emas bagaimana nih? Coba tulis di komentar ya.